langitnya kota Jakarta sore itu tampak diselimuti oleh lapisan mendung tipis berwarna keabu-abuan. Hawa dingin sisa hujan deras yang mengguyur beberapa jam lalu masih menyisakan genangan air di sepanjang landasan pacu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di tengah deru mesin pesawat yang baru saja mendarat dengan mulus, ratusan penumpang mulai melangkah keluar secara teratur, melewati garbarata menuju ruang kedatangan domestik maupun internasional. Di antara kerumunan manusia yang tampak tergesa-gesa dengan kesibukan masing-masing, terlihat seorang wanita berusia 32 tahun berjalan dengan langkah yang begitu santai dan tenang. Wanita itu bernama Rini. Penampilannya sangat jauh dari kesan glamor atau mewah. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos sederhana yang lengannya digulung hingga ke siku, dipadukan dengan celana panjang hitam yang warnanya sudah mulai tampak memudar di beberapa bagian akibat sering dicuci. Di pundak kanannya, ia menyampirkan sebuah tas kulit tua berwarna coklat gelap yang tampak bergesekan dengan kemejanya. Siapapun yang berpapasan dengannya di lorong bandara yang megah, itu pasti akan mengira bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja kantoran biasa, atau bahkan seorang pelancong dengan anggaran yang sangat terbatas. Tidak akan ada satu orang pun yang menduga atau berani berspekulasi bahwa wanita dengan penampilan yang luar biasa sederhana tersebut baru saja menyelesaikan transaksi bisnis internasional bernilai ratusan miliar rupiah di luar negeri. Bagi Rini, kehidupan adalah tentang esensi, bukan tentang apa yang tampak di permukaan. Selama lebih dari 10 tahun, ia memilih untuk menarik diri sepenuhnya dari radar kehidupan sosial teman-teman masa lalunya, terutama rekan-rekan semasa kuliah di Jakarta. Ia tidak pernah sekalipun mengunggah aktivitas pribadinya di media sosial, tidak pernah memamerkan pencapaian hidupnya. Bahkan nomor telepon genggam lamanya sudah bertahun-tahun tidak aktif lagi. Rini sangat mempercayai sebuah prinsip hidup bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada pengakuan semu dari orang-orang sekitar yang hanya menilai seseorang dari apa yang mereka pakai atau kendarai. Namun, ketenangan yang dijaganya dengan sangat rapat itu mulai terusik sejak beberapa minggu terakhir. Sebuah notifikasi pesan dari grup aplikasi percakapan alumni universitas lamanya terus-menerus muncul di layar ponsel pintarnya. Rupanya, setelah 10 tahun berpisah pasca kelulusan, para panitia sepakat untuk mengadakan acara reuni akbar angkatan mereka. Lokasi yang dipilih pun tidak main-main, yaitu di sebuah restoran bintang 5 yang sangat mewah dan eksklusif di pusat kota Jakarta, sebuah tempat yang biasanya hanya didatangi oleh kalangan konglomerat, pejabat tinggi, serta para selebritas papan atas. Hampir seluruh teman seangkatannya menyatakan akan hadir dalam acara tersebut. Mereka saling bertukar pesan dengan penuh antusiasme, memamerkan rencana pakaian yang akan dikenakan hingga kendaraan yang akan mereka bawa nanti. Rini awalnya tidak berniat untuk datang, namun ketika ia melihat daftar peserta yang mengonfirmasi kehadiran, matanya tertuju pada satu nama yang seketika membuat detak jantungnya melambat untuk beberapa saat. Vian. Nama itu seolah membuka kembali kotak Pandora memori masa lalu yang selama ini tersimpan rapat di sudut sanubari Rini yang paling dalam. Vian adalah sosok pria yang pernah mengisi hari-hari indahnya di masa kuliah, sekaligus orang yang meninggalkan luka paling membekas dalam sejarah hidupnya. Rini mengembuskan napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang tiba-tiba hadir di dadanya saat mengingat nama itu. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan lama berputar, seperti rol film di kepalanya. Dahulu, ketika mereka masih berstatus sebagai mahasiswa, Rini harus menjalani hidup dengan penuh keterbatasan ekonomi. Ayahnya hanyalah seorang tukang servis barang-barang elektronik keliling yang penghasilannya tidak menentu setiap hari. Sementara ibunya harus bangun sebelum subuh untuk membuat kue-kue basah yang kemudian dititipkan di warung-warung kecil demi membantu membiayai kuliah anak tunggal mereka. Keadaan itulah yang membentuk karakter Rini menjadi wanita yang tangguh, mandiri, dan tidak pernah takut menghadapi kerasnya dunia kerja. Namun ternyata, ketangguhan itu tidak cukup untuk mempertahankan hubungan cintanya dengan Vian yang akhirnya kandas karena benturan status sosial. Kini, setelah 10 tahun berlalu, takdir tampaknya ingin mempertemukan mereka kembali
di tempat yang sangat kontras dengan masa lalu mereka. Selalu membawa Rini pada percampuran rasa antara rindu yang hangat dan perih yang tak kasat mata. Di masa-masa mudanya dahulu, Rini tidak pernah merasa malu dengan kondisi keluarganya yang serba kekurangan. Ketika teman-teman mahasiswi lainnya datang ke kampus dengan pakaian modis dan tas bermerek, Rini dengan bangga mengenakan pakaian sederhana hasil jahitan ibunya sendiri. Baginya, kampus adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan ajang untuk memamerkan kekayaan orang tua. Demi meringankan beban kedua orang tuanya, Rini selalu menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan paruh waktu setelah jam kuliah selesai. Setiap sore hari, ia berjalan kaki dari satu rumah ke rumah lain untuk menjadi guru les privat matematika bagi anak-anak sekolah dasar. Tidak jarang, ketika malam telah larut dan matanya sudah sangat lelah, ia masih harus duduk di depan meja belajar tuanya untuk menerjemahkan dokumen-dokumen berbahasa asing secara lepas demi mendapatkan upah tambahan. Di tengah kesibukan yang luar biasa padat itulah, sosok Fian hadir dalam hidupnya. Fian adalah pemuda yang sangat populer di kampus. Ia tampan, cerdas, ramah, dan selalu dikelilingi oleh banyak teman. Entah bagaimana awalnya, perhatian Fian justru tertuju pada Rini, mahasiswi pendiam yang selalu duduk di barisan depan kelas dengan buku-buku tebal di tangannya. Hubungan mereka pada awalnya berjalan dengan sangat manis dan penuh kesederhanaan yang menenteramkan hati. Fian tampaknya sama sekali tidak mempermasalahkan kondisi ekonomi keluarga Rini yang serba pas-pasan. Mereka berdua sering menghabiskan waktu sore bersama di sebuah warung makan tenda sederhana di pinggir jalan dekat area kampus, saling berbagi cerita tentang masa depan sambil menikmati satu piring nasi goreng hangat berdua demi menghemat pengeluaran. Rini masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana Fian sering menggenggam erat tangannya yang kasar akibat bekerja keras, lalu berbisik dengan penuh keyakinan bahwa suatu hari nanti, ketika mereka berdua telah sukses, Fian akan mengajaknya makan di restoran paling mewah di kota ini. Namun, seiring berjalannya waktu, janji-janji manis itu perlahan mulai mengikis diterpa oleh realitas kehidupan sosial yang semakin menuntut. Memasuki tahun ketiga perkuliahan, lingkaran pergaulan Fian mulai berubah secara drastis. Ia mulai berteman dekat dengan kelompok mahasiswa dari kalangan atas yang sering mengajaknya ke tempat-tempat hiburan mahal, berkendara dengan mobil-mobil mewah milik orang tua mereka, serta mengenakan pakaian-pakaian bermerek yang harganya setara dengan biaya hidup Rini selama beberapa bulan. Perlahan namun pasti, perubahan itu mulai merembet pada sikap Fian terhadap Rini. Fian tidak lagi merasa nyaman saat diajak makan di warung tenda pinggir jalan. Ia mulai sering mengeluh tentang asap kendaraan, debu, dan ketidaknyamanan tempat-tempat sederhana yang biasa mereka kunjungi. Lebih parah lagi, Fian mulai sering membanding-bandingkan penampilan Rini dengan kekasih teman-teman barunya yang selalu tampil modis, wangi, dan glamor. Rini yang peka tentu menyadari perubahan sikap tersebut, namun ia memilih untuk tetap bersabar dan terus memberikan perhatian terbaiknya kepada Fian, berharap bahwa pria itu hanya sedang berada dalam fase pencarian jati diri yang sementara. Sayangnya, harapan Rini harus pupus ketika suatu sore di taman kampus yang sepi, Fian menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Fian berkata bahwa ia sudah lelah hidup dalam keterbatasan dan ingin memiliki masa depan yang lebih pasti dengan seseorang yang bisa mengimbangi gaya hidup barunya. Percakapan sore itu menjadi akhir dari kisah cinta mereka. Diucapkan oleh Fian sore itu masih terngiang dengan sangat jelas di telinga Rini, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Rini ingat bagaimana ia mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh di depan pria yang sangat dicintainya itu. Ia mencoba meyakinkan Fian bahwa ia sedang berjuang keras, bahwa kesuksesan tidak bisa diraih secara instan, dan ia berjanji akan memberikan masa depan yang layak bagi mereka berdua. Namun, Fian hanya menghela napas panjang dengan ekspresi wajah yang tampak begitu jemu, lalu pergi meninggalkannya begitu saja tanpa menoleh ke belakang lagi. Hanya seminggu setelah kejadian menyakitkan di taman kampus tersebut, Fian sudah terlihat menggandeng seorang kekasih baru, seorang mahasiswi kaya raya anak dari seorang pengusaha properti terkemuka di Jakarta. Luka batin yang dialami Rini saat itu sungguh luar biasa dalam. Namun, alih-alih membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan dan meratapi nasib, Rini memilih untuk mengubah seluruh rasa sakit dan kekecewaan tersebut menjadi bahan bakar energi yang luar biasa untuk membuktikan kemampuannya.
Segera setelah menyelesaikan sidang skripsinya dengan predikat kelulusan terbaik di universitas, Rini memutuskan untuk meninggalkan Jakarta. Ia menerima tawaran pekerjaan dari sebuah lembaga keuangan internasional di Singapura sebagai analis keuangan junior. Di negeri singa itulah, petualangan Rini yang sesungguhnya dimulai. Ia bekerja dengan dedikasi yang sangat tinggi, seringkali menjadi orang pertama yang tiba di kantor dan orang terakhir yang pulang saat malam sudah larut. Ketajaman analisis dan ketekunan kerja Rini menarik perhatian dua orang investor senior asal Eropa. Mereka melihat potensi yang sangat besar dalam diri Rini dan mengajaknya untuk mendirikan sebuah perusahaan kemitraan investasi mandiri. Awal perjalanan bisnis tersebut tentu tidak mudah dan dipenuhi oleh berbagai rintangan yang sangat berat. Pada tahun-tahun pertama berdiri, perusahaan investasi kecil mereka berulang kali mengalami kegagalan proyek, kehilangan kepercayaan dari investor-investor besar karena fluktuasi pasar global, bahkan hampir dinyatakan bangkrut pada tahun ketiga operasional mereka. Namun, Rini tidak pernah menyerah. Dengan kecerdasan taktisnya, ia berhasil merestrukturisasi portofolio perusahaan dan perlahan-lahan membawa bisnis mereka keluar dari masa-masa kritis. Dalam kurun waktu 10 tahun, perusahaan investasi kecil yang didirikan di sebuah ruko sempit di Singapura itu bertransformasi menjadi sebuah konglomerasi investasi internasional berskala raksasa yang memiliki kantor cabang di London, New York, dan Tokyo. Portofolio bisnis mereka kini mencakup akuisisi berbagai perusahaan multinasional di berbagai sektor industri strategis. Nama Rini mulai diperbincangkan dengan penuh rasa hormat di kalangan pebisnis global sebagai salah satu investor wanita paling berpengaruh. Namun, karena sifat dasarnya yang sangat rendah hati dan lebih menyukai privasi, Rini selalu menolak permintaan wawancara dari berbagai media keuangan ternama. Ia lebih memilih membiarkan rekan bisnisnya yang tampil di depan publik, sementara dirinya tetap bekerja di balik layar, menikmati kesunyian di tengah-tengah keberhasilan finansial yang luar biasa melimpah. Setelah keluar dari area pemeriksaan paspor di Bandara Jakarta, telepon genggamnya tiba-tiba bergetar di dalam saku celananya. Sebuah nama asisten pribadinya tertera di layar. Rini segera menggeser tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Suara seorang pria muda yang terdengar sangat formal dan penuh hormat segera menyapa dari seberang sambungan telepon. Asistennya melaporkan bahwa seluruh persiapan untuk agenda rahasia Rini di Jakarta sudah selesai dikerjakan dengan sangat rapi. Dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk transaksi akuisisi besar malam itu telah berada di tangan tim hukum dan notaris yang sudah bersiap di lokasi yang telah ditentukan. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana Anda, Bu Rini. Pemilik tempat tersebut saat ini sedang menunggu kedatangan Anda bersama tim hukum kami. Apakah ada instruksi tambahan? Tanya sang asisten dengan nada suara yang sangat sopan. Rini tersenyum tipis mendengar laporan tersebut, lalu memberikan instruksi singkat agar semua pihak tetap berada di posisi masing-masing dan tidak melakukan tindakan apapun yang mencolok sebelum ia memberikan tanda konfirmasi langsung secara pribadi. Setelah panggilan telepon berakhir, Rini memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan melangkah menuju area pengambilan bagasi untuk mengambil koper hitam miliknya yang berisi pakaian formal, jam tangan mewah, dan kelengkapan dokumen pribadinya. Namun, takdir tampaknya sedang ingin menguji kesabaran Rini sore itu. Setelah berdiri di samping ban berjalan yang berputar selama lebih dari 30 menit bersama puluhan penumpang lainnya, koper hitam milik Rini tidak kunjung muncul ke permukaan. Satu persatu penumpang mulai meninggalkan area bagasi setelah mendapatkan barang mereka masing-masing, hingga akhirnya hanya menyisakan Rini seorang diri di sudut ruangan yang mulai sepi. Tak lama kemudian, seorang petugas layanan bagasi bandara berjalan menghampirinya dengan langkah kaki yang tampak ragu-ragu dan wajah yang dipenuhi oleh gurat kecemasan yang sangat jelas. Dengan suara yang bergetar menahan gugup, petugas tersebut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Rini. Ia menjelaskan bahwa koper milik Rini tampaknya telah tertukar secara tidak sengaja oleh penumpang lain yang memiliki bentuk koper yang sangat mirip, dan penumpang tersebut sayangnya sudah melakukan penerbangan lanjutan ke kota lain beberapa saat yang lalu. Petugas itu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk melacak keberadaan koper tersebut,
dan mengirimkannya ke hotel tempat Rini menginap dalam waktu 24 jam ke depan. Rini yang mendengar penjelasan tersebut tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia hanya menganggukkan kepalanya dengan sangat tenang, lalu mengucapkan terima kasih atas bantuan petugas tersebut sebelum melangkah keluar menuju pintu keluar bandara. Waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 5 sore lewat, dan acara reuni akbar seangkatannya dijadwalkan akan dimulai tepat pukul 7 malam di kawasan SCBD Jakarta. Jika ia harus pergi ke pusat perbelanjaan mewah terlebih dahulu untuk membeli gaun baru yang sesuai dengan standar restoran bintang 5 tersebut, ia dipastikan akan terlambat menghadiri acara penting itu. Saat mobil taksi yang ditumpanginya terjebak dalam kemacetan jalanan Jakarta yang padat, mata Rini tidak sengaja melihat sebuah pasar tradisional yang di depannya terdapat deretan kios-kios kecil yang menjual pakaian bekas layak pakai atau pakaian loak di pinggir jalan. Tanpa ragu-ragu, Rini meminta sopir taksi untuk menepi dan menghentikan kendaraannya di depan pasar tersebut. Dalam gang sempit di antara deretan kios pakaian bekas yang aromanya khas bercampur dengan debu jalanan. Setelah mencari selama beberapa menit di antara tumpukan pakaian yang digantung seadanya, pilihan Rini akhirnya jatuh pada sebuah kemeja wanita berwarna biru muda polos, yang warnanya sudah mulai sedikit memudar, serta sepotong celana bahan kain berwarna gelap yang ukurannya agak sedikit longgar di bagian pinggangnya. Rini membayar pakaian tersebut kepada sang penjual tua seharga Rp80.000 tanpa menawar sepeser pun, lalu segera menuju ke hotel terdekat untuk membersihkan diri dan berganti pakaian dengan cepat agar tidak terlambat menghadiri acara reuni. Saat Rini berdiri di depan cermin besar kamar hotelnya, ia menatap penampilannya sendiri dengan senyum tipis yang penuh dengan makna mendalam. Kemeja biru pudar yang dikenakannya memang bersih dan rapi, namun potongannya yang agak kebesaran di bagian bahu, serta bahan kain celananya yang tampak murah, tentu akan terlihat sangat kontras dan mencolok di tengah-tengah kemewahan para tamu restoran bintang 5 nanti. Namun, Rini sama sekali tidak merasa minder atau terganggu dengan hal tersebut. Baginya, pakaian hanyalah selembar kain yang menutupi tubuh, bukan penentu dari nilai kemanusiaan atau harga diri seseorang. Dengan penuh rasa percaya diri, ia merapikan kerah kemejanya, mengambil tas kulit tuanya yang sederhana, lalu melangkah keluar kamar menuju lokasi acara reuni. Suasana di depan lobi utama restoran The Grand Aster malam itu tampak begitu megah dan berkilau di bawah siraman cahaya lampu hias kristal yang besar. Deretan mobil-mobil sport mewah dan sedan premium keluaran terbaru tampak mengantre panjang untuk mendapatkan layanan parkir valet dari para petugas yang berpakaian rapi. Para tamu yang turun dari mobil-mobil tersebut tampil dengan sangat memukau. Para pria mengenakan setelan jas rancangan desainer terkenal dengan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan mereka. Sementara para wanita tampil anggun dengan gaun-gaun malam yang elegan, berhiaskan perhiasan berlian yang berkilau indah saat terkena terpaan cahaya lampu luar ruangan. Saat Rini melangkahkan kakinya melewati pintu kaca besar restoran yang dibukakan oleh petugas keamanan, suasana hangat yang diiringi oleh alunan musik piano klasik langsung menyambut kehadirannya. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan memasuki area ruang utama restoran, beberapa pasang mata dari sekelompok alumni yang sedang berdiri mengobrol di dekat meja resepsionis langsung tertuju ke arahnya. Seketika itu juga, obrolan hangat mereka terhenti dan digantikan oleh ekspresi kebingungan yang sangat jelas di wajah mereka, yang beberapa saat kemudian perlahan berubah menjadi senyuman sinis yang penuh dengan nada ejekan. Bisik-bisik tetangga yang mulanya terdengar samar-samar di antara alunan musik piano, mulai terdengar semakin jelas dan tajam saat Rini terus berjalan melewati meja-meja bundar yang dipenuhi oleh rangkaian bunga segar. Beberapa orang teman kuliahnya dahulu bahkan tidak segan-segan berbalik arah untuk menatap penampilannya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa jijik dan heran. Mereka seolah tidak percaya bahwa ada seseorang yang berani datang ke acara reuni angkatan di restoran paling mewah di Jakarta dengan mengenakan pakaian lusuh yang lebih mirip dengan pakaian seorang pelayan atau kurir pengantar barang daripada seorang tamu kehormatan. Dengan kepala tegak dan senyum yang menghiasi wajahnya, seolah-olah ia tidak mendengar berbagai kalimat cibiran dan tawa tertahan yang ditujukan kepadanya dari berbagai arah meja makan.
Di tengah-tengah hiruk-pikuk ruangan yang dipenuhi oleh kemewahan tersebut, langkah kaki Rini mendadak terhenti ketika seorang wanita bergaun merah marun yang sangat megah berdiri dari kursinya di meja utama dan berjalan menghampirinya dengan langkah yang sengaja dibuat anggun. Wanita itu adalah Siska, istri dari Vian. Di belakang Siska, tampak Vian berjalan mengekor dengan setelan jas hitam mahalnya, memandang Rini dengan tatapan mata yang merupakan percampuran antara rasa terkejut, canggung, dan sedikit rasa superioritas yang tertahan. "Oh my God, ini benar-benar kamu, Rini?" ucap Siska dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar bisa didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Siska menutup mulutnya dengan tangan kirinya yang dihiasi oleh beberapa cincin berlian besar, seolah-olah ia sedang menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa aneh. "Aku hampir saja salah mengira kamu sebagai petugas kebersihan restoran yang sedang tersesat di sini. Kamu habis dari mana sih? Kok penampilan kamu berantakan sekali seperti ini? Bajumu itu beli di pasar loak pinggir jalan ya?" lanjut Siska yang langsung disambut oleh gelak tawa riuh dari beberapa alumni yang berada di dekat meja tersebut. Vian yang berdiri di samping istrinya hanya melipat kedua tangannya di dada sambil menatap Rini dengan senyuman tipis yang dipenuhi oleh rasa iba yang dibuat-buat. "Sudahlah sayang, jangan bicara seperti itu. Mungkin hidup Rini selama ini memang sedang mengalami masa-masa yang sulit setelah lulus kuliah," ucap Vian, dengan nada suara yang terdengar sangat merendahkan, namun dibungkus dengan kepedulian palsu. "Rini, kalau memang kamu sedang butuh bantuan finansial atau kesulitan mencari pekerjaan yang layak, kamu seharusnya bilang saja dari awal di grup. Kebetulan perusahaan propertiku sedang butuh banyak staf administrasi baru. Atau, kalau kamu cuma butuh uang untuk makan malam mewah ini, tenang saja, biar aku dan istriku yang bayarkan semua tagihan makanmu malam ini sebagai bentuk bantuan dari teman lama." Tawa riuh kembali pecah memenuhi sudut ruangan restoran mewah tersebut mendengar ucapan Vian yang sangat menusuk hati. Beberapa orang alumni bahkan mulai sibuk mengambil foto Rini menggunakan ponsel pintar mereka secara diam-diam dari kejauhan, lalu mengirimkannya ke grup percakapan alumni yang tidak hadir, dengan menyertakan berbagai keterangan foto yang sangat menghina kondisi ekonomi Rini saat itu. Rini sendiri hanya berdiri dengan tenang di hadapan Vian dan Siska. Ia tidak menunjukkan reaksi kemarahan sedikit pun. Wajahnya tidak memerah karena malu, dan matanya tidak berkaca-kaca. Ia hanya tersenyum dengan sangat sopan dan tenang, lalu mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan yang diberikan oleh mantan kekasihnya tersebut dengan nada suara yang sangat datar dan terkendali. Melihat reaksi Rini yang begitu tenang dan tidak terpancing emosi, seorang manajer restoran yang mengenakan setelan jas hitam rapi dengan papan nama berwarna emas di dadanya segera berjalan cepat menghampiri mereka. Manajer tersebut tampak mengamati penampilan Rini dengan sorot mata yang penuh dengan prasangka negatif dan ketidaknyamanan. Dengan suara yang dibuat sesopan mungkin namun terdengar sangat dingin, manajer tersebut menanyakan apakah Rini benar-benar merupakan bagian dari rombongan tamu reuni tersebut, lalu meminta Rini untuk menunjukkan bukti reservasi digitalnya karena restoran mereka memiliki standar pelayanan khusus dan daftar menu makanan premium dengan harga yang sangat mahal, yang mungkin tidak ramah untuk semua kalangan tamu yang datang malam itu. Mengeluarkan ponsel sederhananya dari dalam saku celana, lalu menunjukkan kode undangan digital yang diterimanya dari panitia reuni kepada sang manajer restoran. Setelah memeriksa kode tersebut dengan saksama di perangkat tabletnya, manajer tersebut menganggukkan kepalanya dengan terpaksa, namun pandangan matanya yang meremehkan masih belum hilang sepenuhnya dari wajahnya. Ia kemudian melangkah pergi meninggalkan Rini, tanpa mengucapkan satu patah kata permohonan maaf pun atas ketidaknyamanan yang telah ia timbulkan dengan kecurigaannya yang tidak berdasar tersebut. Siska yang melihat kejadian itu kembali tertawa pelan sambil berbisik kepada Vian dengan volume suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh beberapa orang di sekitar mereka. "Aduh, kasihan sekali ya mantan pacarmu itu, Vian." Bahkan manajer restoran pun sampai merasa khawatir kalau dia tidak akan sanggup membayar segelas air minum di tempat ini. Untung saja dulu kamu cepat sadar dan memilih untuk melepaskannya. Kalau tidak, mungkin sekarang kamu juga harus ikut menanggung rasa malu karena memiliki pasangan dengan penampilan seperti itu di depan rekan-rekan bisnismu.
ucap Siska dengan penuh kemenangan sambil merangkul erat lengan Vian yang tampak semakin membusungkan dadanya dengan penuh rasa bangga diri. Rini memilih untuk tidak memperpanjang interaksi yang tidak sehat tersebut. Ia melangkah perlahan menuju barisan meja paling belakang di sudut ruangan yang posisinya cukup jauh dari pusat perhatian panggung utama acara reuni. Di meja bundar tersebut hanya terdapat beberapa kursi kosong yang sengaja dibiarkan tidak terisi oleh para tamu lainnya, yang lebih memilih untuk berkumpul di dekat meja utama bersama Vian dan Siska yang dianggap sebagai bintang utama acara malam itu karena kesuksesan finansial mereka. Rini menarik sendiri kursi kayu sederhananya, lalu duduk dengan posisi tubuh yang sangat tegak dan tenang, tanpa menunjukkan ekspresi kesepian atau tersisih sedikit pun dari keramaian pesta. Seorang pelayan restoran muda dengan wajah yang tampak lelah menghampiri meja Rini untuk menawarkan menu minuman. Dengan senyum ramah yang tulus, Rini hanya memesan segelas air putih hangat kepada pelayan tersebut. Beberapa saat kemudian, segelas air putih hangat diletakkan di hadapannya di atas meja yang bersih. Sementara para tamu lainnya di meja utama mulai menikmati sajian makanan pembuka yang mewah seperti kaviar, tiram segar, dan segelas anggur merah premium yang harganya jutaan rupiah per botol. Rini hanya duduk dengan tenang sambil sesekali menyesap air putih, hangatnya perlahan-lahan sembari menatap layar ponselnya yang kembali bergetar pelan di atas permukaan meja. Sebuah pesan singkat baru masuk dari asisten pribadinya yang melaporkan bahwa seluruh pihak penting, termasuk pemilik sah restoran The Grand Astor saat ini, yaitu Bapak Hendra, beserta tim hukum, pengacara korporasi, dan pihak notaris independen telah tiba di ruang pertemuan khusus yang berada di lantai 2 gedung restoran tersebut. Mereka semua telah selesai memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas transaksi akuisisi, dan hanya tinggal menunggu instruksi dan kehadiran fisik dari Rini untuk menandatangani dokumen final pengalihan kepemilikan seluruh jaringan restoran mewah tersebut. Rini membaca pesan itu tanpa mengubah sedikit pun ria ekspresi di wajahnya. Ia hanya mengetik balasan singkat sebanyak 3 kata saja. Tunggu 5 menit. Setelah mengirimkan pesan balasan tersebut, ia meletakkan kembali ponselnya di atas meja dengan sangat tenang. Malam itu akhirnya resmi dibuka oleh pembawa acara dengan sambutan yang sangat meriah dan penuh dengan sorak-sorai dari para alumni yang hadir. Setelah beberapa sambutan singkat dari perwakilan panitia dan dosen senior yang hadir, acara dilanjutkan dengan sesi perkenalan diri secara bergantian dari masing-masing alumni untuk menceritakan kisah perjalanan hidup dan pencapaian karier mereka setelah 10 tahun meninggalkan bangku kuliah. Satu persatu alumni maju ke atas panggung kecil dengan penuh rasa percaya diri, menceritakan profesi mereka mulai dari dokter spesialis, pengacara sukses, manajer senior di perusahaan multinasional, hingga pejabat pemerintahan yang memiliki pengaruh besar di bidangnya masing-masing. Ketika tiba giliran Vian untuk maju memberikan sambutan, suasana di dalam ruangan restoran seketika menjadi semakin riuh dengan tepuk tangan yang sangat meriah dari para tamu. Vian melangkah naik ke atas panggung dengan dada membusung, merapikan jas mahalnya sejenak sebelum memegang mikrofon dengan senyum lebar yang dipenuhi oleh rasa bangga diri yang meluap-luap. Di atas panggung tersebut, Vian menceritakan dengan sangat detail bagaimana ia berhasil membangun kerajaan bisnis propertinya dari nol berkat keputusan tepatnya di masa lalu untuk memilih pasangan hidup yang realistis dan memiliki visi masa depan yang jelas yang bisa mendukung impian besarnya. Kehidupan di dunia nyata ini sangat keras, teman-teman. Kita tidak bisa hanya mengandalkan cinta monyet atau janji-janji manis yang tidak realistis, tanpa adanya modal finansial yang kuat di belakangnya, ucap Vian, sambil mengarahkan pandangan matanya secara sengaja ke arah sudut meja paling belakang, tempat Rini duduk sendirian. Saya sangat bersyukur, karena dulu saya berani mengambil keputusan yang sangat realistis, untuk melepaskan hubungan masa lalu yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Sehingga hari ini saya bisa berdiri di sini, sebagai seorang pengusaha sukses, yang memiliki ratusan karyawan dan bisa menikmati makan malam mewah di tempat terbaik ini bersama istri tercinta saya. Ucapan Vian tersebut seketika disambut oleh tepuk tangan meriah dan tawa kecil yang penuh dengan nada sindiran dari para alumni yang sudah mengetahui sejarah masa lalu hubungan antara Vian dan Rini.
Beberapa orang bahkan secara terang-terangan berbalik arah untuk melihat bagaimana reaksi Rini mendengar sindiran yang sangat tajam dan langsung tersebut dari atas panggung. Namun, di luar dugaan semua orang, Rini tetap duduk dengan sangat tenang di kursinya. Wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan gurat kemarahan, kesedihan, atau rasa malu sedikit pun. Ia bahkan ikut bertepuk tangan dengan sangat sopan bersama tamu lainnya, sebagai bentuk penghormatan kepada Vian yang baru saja menyelesaikan pidatonya di atas panggung. Setelah Vian turun dari panggung, pembawa acara kemudian melihat ke arah daftar nama alumni dan menyadari bahwa Rini yang duduk di sudut paling belakang belum mendapatkan giliran untuk berbicara. Dengan nada suara yang sedikit ragu-ragu dan diiringi oleh senyuman canggung, pembawa acara tersebut mempersilakan Rini untuk memberikan sedikit cerita tentang aktivitasnya saat ini dari tempat duduknya saja jika ia merasa enggan untuk maju ke depan panggung karena penampilannya yang sederhana tersebut. Puluhan pasang mata seketika langsung tertuju ke arah sudut ruangan, bersiap untuk mendengarkan cerita kegagalan hidup dari wanita yang mereka anggap paling miskin di antara mereka semua malam itu. Dari kursi kayu sederhananya, setelah namanya dipanggil oleh pembawa acara reuni, ia tidak melangkah maju menuju ke atas panggung utama, melainkan hanya berdiri tegak dengan sangat tenang di samping meja makannya, di sudut ruangan yang agak gelap. Dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki artikulasi yang begitu jelas dan berwibawa, Rini mulai berbicara di hadapan puluhan pasang mata teman-teman lamanya, yang sedang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan prasangka meremehkan. Selamat malam teman-teman semua. Saya sangat senang dan bersyukur bisa melihat kalian semua tumbuh menjadi pribadi yang sangat sukses di bidangnya masing-masing malam ini. Ucap Rini dengan senyuman tulus yang menghiasi wajahnya yang tanpa riasan tebal tersebut. Saya juga merasa sangat bahagia melihat Vian telah menemukan kehidupan yang sangat berkecukupan dan bahagia bersama pasangannya saat ini. Mengenai pekerjaan saya sekarang, saya hanya seorang pekerja biasa yang sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk mengelola beberapa investasi kecil di luar negeri demi masa depan. Jawaban Rini yang sangat singkat, sederhana, dan tanpa adanya bumbu pamer kekayaan tersebut langsung disambut oleh helaan napas lega dan senyuman sinis dari Vian dan Siska yang merasa bahwa dugaan mereka tentang kegagalan hidup Rini selama ini adalah 100% benar. Siska bahkan sempat berbisik lirih kepada teman di sebelahnya, bahwa Rini pasti merasa sangat malu karena tidak memiliki pencapaian apapun yang bisa dipamerkan di depan teman-teman kuliahnya, yang kini sudah menjadi orang-orang sukses dan terpandang di ibu kota. Namun, belum sempat tawa sinis itu mereda sepenuhnya di dalam ruangan, suasana tenang di dalam restoran mewah tersebut mendadak terpecah oleh suara deru beberapa mobil mewah bermerek Rolls-Royce dan Bentley yang berhenti tepat di depan lobi utama restoran. Dari balik pintu kaca besar yang dibukakan dengan tergesa-gesa oleh para petugas keamanan, tampak sekelompok orang berpakaian formal yang terdiri dari beberapa pria dan wanita paruh baya, dengan penampilan yang sangat berwibawa melangkah masuk ke dalam restoran dengan langkah kaki yang sangat cepat dan tertata rapi. Di barisan paling depan rombongan tersebut, berjalan seorang pria tua berambut putih yang mengenakan setelan jas abu-abu eksklusif dengan pin emas di kerah kirinya. Manajer restoran yang melihat kehadiran pria tua tersebut seketika itu juga langsung menghentikan segala aktivitasnya dan berdiri dengan tubuh yang sangat kaku menahan keterkejutan yang luar biasa besar. Pria tua itu adalah Bapak Hendra, konglomerat pemilik tunggal dari seluruh jaringan bisnis restoran mewah, The Grand Astor yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, sosok yang sangat jarang sekali muncul di hadapan publik atau mendatangi restoran miliknya sendiri, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak. Manajer restoran tersebut dengan segera berlari kencang menghampiri Bapak Hendra dengan membungkukkan badannya berkali-kali demi menunjukkan rasa hormatnya yang paling tinggi kepada sang pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Selamat malam Bapak Hendra. Sungguh sebuah kehormatan yang sangat luar biasa besar bagi kami atas kunjungan mendadak Anda malam ini di restoran kami. Apakah ada hal penting yang bisa kami bantu untuk kenyamanan Anda dan rombongan? Tanya manajer tersebut dengan suara yang bergetar hebat menahan gugup dan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Ali tidak memedulikan sambutan hangat dan perlakuan hormat yang diberikan oleh manajer restorannya tersebut. Pandangan matanya yang tajam
dan dipenuhi oleh rasa hormat yang mendalam langsung menyapu seluruh sudut ruangan restoran mewah yang luas itu, hingga akhirnya pandangannya terhenti tepat pada sosok Rini, yang masih berdiri dengan sangat tenang di samping meja makannya, di sudut paling belakang ruangan yang sunyi senyap tersebut. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Bapak Hendra segera melangkah lebar melewati deretan meja makan para alumni yang sedang menatapnya dengan penuh kebingungan yang luar biasa besar. Sesampainya di hadapan Rini, konglomerat tua yang sangat dihormati di dunia bisnis Indonesia tersebut mendadak membungkukkan badannya dengan sangat dalam di depan wanita berkemeja biru pudar itu, sebuah pemandangan yang seketika membuat seluruh isi ruangan restoran mewah tersebut membeku tanpa mampu mengucapkan satu patah kata pun. "Selamat malam, Ibu Rini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami karena harus menyelesaikan beberapa verifikasi berkas hukum terakhir di lantai atas bersama tim notaris," ucap Bapak Hendra dengan nada suara yang dipenuhi oleh rasa hormat yang sangat tinggi di hadapan Rini. Seluruh berkas transaksi akuisisi, pengalihan saham mayoritas, dan dokumen kepemilikan hukum atas seluruh jaringan restoran The Grand Astor saat ini telah selesai ditandatangani oleh tim hukum dan notaris resmi pemerintah. Mulai detik ini, Anda adalah pemilik sah tunggal yang baru dari seluruh jaringan bisnis restoran mewah ini. Seisi ruangan restoran seketika itu juga tenggelam dalam keheningan yang sangat mencekam dan luar biasa sunyi. Siska yang sejak tadi tidak berhenti tertawa meremehkan mendadak menutup mulutnya dengan kedua tangannya, dengan mata yang membelalak lebar karena syok yang luar biasa hebat. Vian yang berdiri di samping istrinya, tampak kehilangan seluruh kekuatan di kakinya, hingga tubuhnya hampir saja terjatuh jika ia tidak segera berpegangan pada pinggiran meja makan terdekat, dengan wajah yang seketika berubah menjadi sangat pucat pasi, seperti kertas tanpa menyisakan aliran darah sedikit pun di wajahnya yang kaku. Manajer restoran yang tadi sempat memperlakukan Rini dengan sangat dingin dan meragukan kemampuan bayarnya langsung jatuh berlutut di lantai, dengan tubuh yang bergetar hebat, menahan ketakutan yang sangat luar biasa. Besar akan masa depan karier dan hidupnya setelah menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat di depan pemilik baru perusahaannya tersebut. Rini dengan sangat tenang mengambil pena hitam yang disodorkan oleh notaris, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas lembar dokumen pengalihan aset tersebut, dengan gerakan tangan yang sangat anggun dan terkendali sebelum mengembalikan pena tersebut, dengan senyuman tipis yang sangat menenangkan. "Saya tidak datang ke tempat ini untuk memamerkan kekayaan atau membalas dendam atas perlakuan buruk masa lalu, teman-teman," ucap Rini dengan suara yang sangat tenang, namun berwibawa tinggi sambil menatap satu persatu wajah teman-teman lamanya, yang kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam, karena rasa malu yang luar biasa besar di hadapannya. "Malam ini, seluruh biaya makanan dan minuman kalian adalah tanggung jawab saya sebagai pemilik tempat ini. Namun, saya menitipkan satu pesan berharga untuk kita semua. Mulailah menghargai setiap manusia bukan dari selembar pakaian loak yang ia kenakan di tubuhnya, melainkan dari martabat, kejujuran perjuangan hidup, dan ketulusan hati yang ia miliki di dalam dirinya. Karena roda kehidupan ini bisa berputar dengan sangat cepat, tanpa pernah ada satu orang pun yang bisa menebak ke arah mana takdir akan membawa kita besok pagi.